Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau persiapan sholat id. Tapi sebenarnya ini kesiangan guys, udah deg-degesar sampai lari-lari karena takut ketinggal, karena aku tadi ketiduran. Alhamdulillah masih keburu rakaat pertama, tapi nggak ikut takbirnya. Hahaha. Alhamdulillah walaupun suasana pandemi masih bisa melaksanakan. Insya Allah kita sehat semua guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga komen, plus durasi tontonnya ya, please guys. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkurban. Jangan lupa kurbankan perasaan. Oh tidak, jangan. Kurbankan rezeki. Berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan dengan berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul, kita bisa bersatu, seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya kita pada hari ini, di tempat ini saja. Walaupun tentu saja perayaan Idul Adha pada tahun ini 1441 Hijriah dalam suasana yang istimewa, suasana yang berbeda dari tahun-tahun atau bahkan tidak pernah kita alami pada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat, para jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja semua ini harus kita yakini bahwa ini adalah sebuah ketentuan Allah, takdir Allah, yang tentu saja kita meyakini bahwa di balik semua ini, di balik musibah ini bagi kita menyimpan hikmah, menyimpan rahasia, menyimpan kemanfaatan bagi kita semua. Kuncinya adalah kita sabar, kita ikhlas, yakin menerima bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini kepada diri kita, itu semua sudah Allah atur, sudah Allah tentukan sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini. Karena semua itu sangat mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Semua musibah terjadi kepada kita, kata Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian dilatih, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak berputus asa terhadap apa yang hilang dari kita, terhadap apa yang Allah cabut dari kita. Kenikmatan, kenormalan, kebiasaan yang selama bertahun-tahun kita lakukan, tahun ini Allah cabut. Tahun ini Allah berikan ujian kepada kita. Kata Allah, likai la ta'sau, untuk menguji supaya kalian itu tidak berputus asa, kata Allah. Wala tafrahu bima atakum, kemudian musibah Allah berikan. Wala tafrahu bima atakum, jangan sampai kita terlalu bangga, terlalu berbahagia, terlalu larut dalam kebahagiaan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. COVID-19 adalah cara Allah untuk menghentikan, mengingatkan pesta porak kenikmatan kita terhadap dunia. Bertahun-tahun kita nikmat beribadah, bertahun-tahun kita normal melaksanakan kegiatan aktivitas. Maka tahun ini Allah berikan, Allah utus musibah untuk mengingatkan, untuk menyadarkan bahwa Allah lah yang mampu memberikan dan mencabut semua nikmat itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja dalam momentum Idul Adha pada tahun ini, walaupun dalam suasana pandemi, dalam suasana ketidaknormalan, di mana para jamaah haji kita yang biasanya 231.000 tahun 2019 Indonesia mengutus para jemaah haji, hari ini yang melaksanakan ibadah haji seluruh dunia hanya 1.000 orang,
dan 5 orang dari Indonesia. Subhanallah, sungguh fenomena yang luar biasa. Kemudian tentu saja bagi kita semua, momentum ibadah haji yang tidak seperti biasa tadi, gemerlap, gegap gempita, ramainya, meriahnya penyelenggaraan ibadah haji dalam tahun ini, tentu saja jangan sampai menghilangkan makna, menghilangkan hakikat dari kita merayakan Idul Adha. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Muhammad Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, disebutkan bahwa hikmah dari Idul Adha itu ada 2 hal yang sangat penting. Bahwa yang pertama, kata Imam Muhammad Said Sabiq, dari Idul Adha, dari Idul Kurban ini, hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, ihya'an li dzikri Ibrahim. Kemudian yang kedua, wa tawsi'atan 'ala nas yaumal 'id. Yang pertama, ihya'an li dzikri Ibrahim, dengan momentum Idul Adha, momentum Idul Kurban, itu adalah untuk menghidupkan, mengingatkan zikirnya, ingatnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga momentum bagi kita untuk mengingat kembali, memberikan pemahaman dan pemaknaan tentang pribadi sosok perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara, mendalami, menggali tentang pribadi perjuangan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bagaikan kita menyelami, mendalami lautan yang tak ada berujung. Begitu banyak, begitu luas makna hikmah yang dapat kita ambil. Di antara syariat yang akhirnya diwariskan dari Nabi Ibrahim yang sampai hari ini kita laksanakan, paling tidak ada 3. Yang pertama adalah ibadah haji, kemudian ibadah kurban, kemudian sunnah untuk berkhitan. Selain dari itu, untuk mengingat, mempelajari, mengambil tauladan dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama dapat kita maknai, dapat kita ambil bahwa sosok pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang hamba Allah yang begitu dicintai oleh Allah, pejuang agama Allah, yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi kekasihnya Allah seperti halnya Ibrahim menjadi kekasih Allah, maka sangat tepat pada momentum kali ini kita mempelajari, kita menggali, menteladani perjuangan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang gigih untuk mempertahankan, memperjuangkan akidah dan keyakinan. Walaupun resikonya, dia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. Dia harus meruntuhkan, dia harus menumbangkan patung-patung berhala yang selama ini diyakini dan disembah oleh ayah kandungnya sendiri. Walaupun tentu saja perjuangan menegakkan akidah, berhadapan, berseberangan dengan orang tua, dengan ayah kandungnya sendiri, Nabi Ibrahim memiliki adab etika yang tetap memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan dan surga kepada ayahnya sendiri. Walaupun akhirnya hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas-jelas kemusyrikan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mempertahankan akidah, keyakinan tentu saja membutuhkan perjuangan, pengorbanan, walaupun harus berseberangan dengan ayah kandungnya, bahkan mendapatkan kucilan, cibiran, dan bahkan dianiaya oleh orang-orang masyarakat sekitar waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus meninggalkan anak, istri, dan keluarga. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya
yang masih baik, yang begitu lama dia mengidamkan, mendambakan, memiliki keturunan. Dalam riwayat disebutkan memiliki Ismail ketika usianya 86 tahun. Perintah Allah, harus ditinggalkanlah istri dan anaknya itu di sebuah tempat, di sebuah lembah yang begitu gurun, tandus, yang begitu kering, yang sulit mendapatkan sumber makanan, bahkan air pun begitu sulit. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Tuhanku, demi ketaatanku kepadamu, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan, aku simpan dzurriyyati, anak keturunanku, di wadin ghairi dzi zar'in, dalam satu lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, yaitu di dekat Ka'bah sebagai Baitullah. Dari hal inilah bagaimana perjuangan istrinya Nabi Ibrahim bersatu untuk putranya mendapatkan, mencari sumber makanan, mencari sumber air, yang akhirnya perjuangan itu berbuah terhadap munculnya, diberikannya oleh Allah sumber mata air abadi yang begitu diberkahi oleh Allah, yaitu sumur Zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rela berkorban apapun. Ketika meninggalkan anak dari keluarga yang begitu jauh, dalam riwayat disebutkan sampai ke wilayah Palestina. Kemudian ketika kembali dan menyaksikan, mendampingi anaknya sampai dengan dewasa, sampai dengan akil balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an azbahu fanzur madza tara. Kemudian turunlah perintah Allah. Setelah sekian lama ditinggalkan anak yang baik kecil itu, ketika kembali mendampingi sampai dewasa akil balik, turunlah perintah Allah untuk menyembelih, mengorbankan anak yang begitu dicintai dan disayangi itu. Subhanallah, ujian yang begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi ketaatan Nabi Ibrahim AS membuktikan, setelah dia berdiskusi, berdialog dengan putranya, kemudian putranya Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, silahkan kerjakan jika itu perintah Allah. Subhanallah. Itulah yang menjadi peristiwa asal muasal sebab turunnya syariat ibadah kurban ataupun udhiyah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah sosok yang peduli dan cinta terhadap keluarga, terhadap kaum muslimin. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana doa Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 40 Allah menyebutkan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat dan kemudian anak keturunan keluarga. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan bagi mereka orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Selalu peduli terhadap keluarga dan juga terhadap sesama kaum muslimin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang begitu cinta dan berbakti kepada tanah airnya, kepada negerinya. Bagaimana kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim mengidam-idamkan, mencita-citakan, mendambakan negerinya, kotanya Makkah, penduduknya menjadi Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah negeriku ini negeri yang aman, damai, sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah kesejahteraan kepada penduduk.
kemakmuran kepada penduduk. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim membangun kota Makkah yang akhirnya diabadikan dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rahlata syita'i was-shayf. Dalam tafsir disebutkan bahwa kebiasaan penduduk Quraisy, penduduk sekitar Makkah itu, penduduk asli kota Makkah, suku Quraisy ini dia biasa memiliki tradisi berdagang berjualan pada musim dingin, pada musim panas. Ke negeri apapun, ke daerah manapun, barang apapun yang dia bawa, dalam riwayat disebutkan selalu laku dibeli oleh orang-orang di sekitarnya. Dan tidak sedikit pun, tidak sepeser pun harta suku Quraisy yang ketika dia sedang perjalanan keluar kota, keluar negara, tidak ada satupun yang berani mengganggu orang-orang pedagang dari suku Quraisy. Karena mereka, penduduk yang dilewati, begitu menghargai, menghormati kaum ataupun suku Quraisy. Jadi dengan perjuangan Nabi Ibrahim bisa mengangkat martabat satu daerah dan akhirnya mengangkat martabat suku penduduk masyarakatnya sehingga mulia, dihormati oleh bangsa-bangsa selain suku Quraisy. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentu harus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita menjadikan kampung kita, daerah kita, kampung yang aminah, yang aman, tentram. Kemudian penduduknya sejahtera dan penduduknya berwibawa, bermartabat, dihargai oleh penduduk-penduduk yang lain. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian berbicara tentang Nabi Ibrahim itu saja di dalam Al-Quran begitu banyak ayat menggali. Kemudian yang kedua, hikmah dari Idul Kurban ini adalah tawsi'atan 'alan nas, memberikan keleluasaan, memberikan kemerdekaan kepada manusia, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita dengan pelaksanaan Idul Kurban. Dengan pelaksanaan Idul Kurban ini adalah cerminan dari ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, kami begitu banyak memberikan rezeki kepadamu, fasholli lirabbika wanhar. Maka balaslah nikmat rezeki yang telah kami berikan kepadamu itu dengan sholli, mengerjakan salat ibadah, wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 37, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku telah memberikan apapun yang telah engkau minta, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi, jika engkau menghitung-hitung, mengingat-ingat nikmat Allah seberapa banyak, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu. Oleh karena itu momentum hari ini adalah momentum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu Rasulullah SAW begitu murka kepada mereka-mereka yang diberikan kemampuan untuk berkurban, kemudian tidak mengerjakan dengan sengaja, tanpa alasan, tanpa uzur. Rasulullah SAW menyebutkan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keleluasaan, kemampuan, kelebihan rezeki untuk berkurban, tapi tidak dikerjakan dengan sengaja, fala yaqrabanna musallana, janganlah mendekati tempat salat, kata Rasulullah. Menunjukkan kemurkaan, tidak sukanya Rasul kepada mereka yang diberikan limpahan harta tetapi tidak mau berbagi, tidak mau peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Idul Kurban adalah hari raya untuk makan minum, hari raya untuk kebahagiaan umat Islam, yang sebetulnya momentumnya bukan pada Idul Fitri, hari makan dan minum itu. Momentumnya hari makan minum pesta pora itu adalah Idul Adha. Ini secara sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kata Rasulullah SAW menyebutkan, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Karena Idul Adha itu adalah ayyamu aklin, hari raya untuk makan, wa syurbin, dan minum, wa zikrillahi azza wa jalla, dan berzikir mengingat kepada Allah azza wa jalla. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada hari ini walaupun tentu saja tadi sudah disampaikan dalam suasana pandemi, ya, panitia DKM Al-Barokah tidak menerima titipan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban yang terdampak terhadap peristiwa ini.
Banyak saudara-saudara kita yang menjerit, kehidupannya, ekonominya terganggu, tidak seperti biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijal wan nisa wal wildan alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha. Mengapa kita masih santai-santai saja diam di rumah, tidak mengulurkan tangan kita, padahal di sekitar kita masih banyak orang-orang yang mustad'afin. Barang siapa yang memberikan keleluasaan kepada saudaranya yang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan keleluasaan, membebaskan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara an mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka yakinlah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di dunia wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan, menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib kesalahannya di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menjaga, menyelamatkan, menolong seorang hamba jika hambanya selalu peduli, selalu menjaga, melindungi dan menolong saudaranya. Mudah-mudahan dengan momentum Idul Adha, momentum Idul Kurban pada tahun ini, walaupun dalam suasana penuh dengan musibah pandemi, kita tetap bisa mendapatkan hikmah, mengambil hikmah dan manfaat. Paling tidak disebutkan tadi, kita semakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil teladan dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam agar kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang mukmin, yang tentu saja mereka yang mustad'afin, mereka yang terdampak, mereka yang mengalami kesulitan di dalam hidup. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai guys, sholat idnya selesai, alhamdulillah.